PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Udah, Bu. Sekarang Excel. Oh ya, Excelnya, Bu. Excel, Oh iya, sorry, Excel. Excel PowerPoint. Excel ya, karena pembahasan soal ya. Excelnya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Workbook chapter yang penyusunan laporan keuangan anak dan induk ya, di mana ada transaksi mata uang asing ya. Ini soal nomor 3 terkait adanya transaksi untuk translasi ya. Nah, ini soalnya ya. Peter Kopp, sebuah perusahaan Amerika, membeli 80% kepemilikan dari School Company of Germany. Ya, Jerman berarti mata uang fungsionalnya logikanya menggunakan euro ya. Kemudian Peter Kopp-nya ini si parents-nya ini menggunakan mata uang fungsional dolar. Nanti ketika konsolidasi ya, sebelum konsolidasi maka karena anak dan induk menggunakan mata uang fungsional yang berbeda, harus dilakukan translasi ya. Translasi dari euro ke US dollar. Pada saat perolehan ya Peter membeli kepemilikan atas Gold ini untuk biaya yang dikeluarkan ya biaya investasinya sebesar 3.200.000 US dollar. Di mana kurs saat itu 1 euronya adalah setengah US dollar. Pada saat perolehan, ekuitasnya Skuld ya terdiri dari modal saham sebesar 5 juta euro dan return earning sebesar 2 juta euro. Mata uang fungsionalnya Skuld ya si anak adalah euro. Sehingga nanti di akhir periode ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi harus dilakukan proses translasi. Selisih biaya investasi dengan nilai buku ekuitasnya Skuld nanti akan kita catat sebagai paten. Masa manfaat patennya 10 tahun. Kemudian disajikan neraca saldo yang ini ya, ini neraca saldonya Skuld yang nanti akan kita lakukan translasi. Kemudian kursnya ya, kursnya nah di sini ada transaksi intercompany transaction yang utang piutang ya. Ketika utang piutang antara si Peter dan Skuld nih pada tanggal 3 November ya, si Skuldnya si anak meminjam sebesar 600 euro ya, 600.000 euro kepada parentsnya si Peter ketika kurs 1 euronya adalah 0,56 US dollar. Pinjaman tersebut akan didenominasi dalam US dollar ya. Jatuh tempo pinjamannya pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Kemudian diketahui kurs ya, kurs pada awal periode 1 Januari pada saat akuisisi juga ya 1 euro sama dengan setengah US dollar. Kemudian kurs rata-rata 1 euronya 0,55 dolar. Kurs dividennya 1 euro 0,54 dolar dan kurs neraca ya atau current rate atau kurs itu ya kurs neraca kurs tanggal 31 Desember ya current rate-nya adalah 0,1 euro sama dengan 0,6 US dollar. Nah, di soal ini kita diminta yang pertama menentukan nilai paten ya ketika perolehan tadi kalau misalkan ada selisih ya antara biaya investasi dengan nilai buku net asetnya anak. Kemudian yang kedua kita diminta menyusun tabel amortisasi paten. Kemudian yang ketiga kita diminta menyusun kertas kerja translasi. Dan yang keempat kita diminta menyusun jurnal terkait transaksi ini saja ya. Jadi transaksi ketika perolehan, ketika investasi ya, ketika akuisisi perusahaan ya, akuisisi net asetnya Skuld, kemudian terkait nanti kalau pas transaksi timbul equity adjustment ya itu yang akan kita jurnal. Ya, jadi yang kita jurnal yang di sini belum sampai dengan yang konsolidasi ya. Cukup yang sampai dengan proses translasi. Kita mulai untuk perhitungan apakah ada paten atau enggak gitu ya.
Nilai investasinya tadi perolehannya Peter Antas Gold adalah 3.200.000 US dollar ya. Kemudian kan untuk menghitung nilai paten ya, ingat ya. Jadi ketika pas akuisisi kita akan denominasi dulu pada mata uangnya si anak ya, si Gold tadi ya. Nah, ini harusnya Gold ya. Ya. Ya, sama-sama S ya. Nilai buku ekuitasnya si anak itu adalah 5.000 euro, 5 juta euro ditambah 2 juta euro ya. Ini 7 juta euro. Kita hitung dulu implied value-nya ya. Kalau 80%-nya adalah 3.200.000 US dollar, maka 100%-nya adalah 4 juta US dollar. Ya kan ini 100%-nya implied value-nya. Kita akan konversi, kita akan kurskan ke euro ya. Di sini tadi 1 euronya ya, 1 euronya sama dengan setengah US dollar ya. Berarti ini 4 juta kita kalikan dengan 1/0,5 ya. Kita kalikan 1/0,5 untuk kita konversi ke euro ya. Ini dari dolar kita konversi ke euro ya, karena untuk perhitungan paten sesuai dengan mata uangnya si anak dulu ya. Nah, kan nilai investasi total dalam euro ini senilai 8 juta euro. Kemudian nilai buku ekuitasnya anak ini 7 juta euro. Sehingga terdapat selisih nilai investasi ya yang diidentifikasi sebagai paten sebesar 1 juta euro. Ya, ini 1 juta euro. Ini menjawab pertanyaan yang pertama untuk menentukan paten sebesar 1 juta euro. Kalau dikurskan ke dolar ya, kalau dikurskan ke dolar berarti ini ya sebesar 500.000 US dollar. Nah, ini jawaban yang soal nomor 1. Kemudian yang kedua, kita diminta menyusun tabel amortisasi ya. Tabel amortisasi ya. Kita akan hitung dulu ya, saldo awal dalam euro tadi adalah 1 juta euro. Kemudian amortisasi patennya selama masa manfaatnya 10 tahun ya. Jadi 1 juta dibagi 10 ya, sehingga amortisasinya adalah 100.000. Saldo akhir menurut euro adalah 900.000 euro. Nah, untuk yang saldo awal, jika kita kurskan ke US dollar, berarti kita kalikan setengah ya. Ini saldo awalnya senilai 500.000 US dollar. Kemudian untuk amortisasi ya, amortisasi pengalinya kursnya yang mana ini? Kurs apa ini? Kurs rata-rata. Kurs rata-rata ya, karena amortization expense itu adalah akun dari income statement. Jadi pengalinya adalah kurs rata-rata 0,55. Sehingga amortisasi kalau dalam US dollar adalah 55.000 US dollar. Nah, untuk saldo akhir tadi kalau menurut euro adalah 900 euro. Nah, saldo akhir paten itu kan akun neraca, akun aset ya. Nah, aset kalau dikurskan ke mata uang fungsionalnya si parents, maka pengalinya kurs apa ini? Neraca, Kurs neraca. Ya, kurs neraca atau current rate ya, 0,6. Nah, sehingga kalau dalam US dollar saldo akhir paten adalah 540. Padahal tadi dari hasil perhitungan saldo awal dikurangi amortisasi ya, ini diperolehnya 445 ya. Jadi ada equity adjustment ya, ada equity adjustment senilai 95.000. Nah, ini schedule amortisasi patennya. Kemudian yang ketiga, kita akan melengkapi kertas kerja translasi ya. Kertas kerja translasinya ya. Untuk total ini ya, yang akun debit ada kas, ada piutang ya. Kemudian inventory, peralatan, cost of sales ya, COGS, beban depresiasi, beban operasional dan dividen ya. Untuk yang akun-akun debit ya, perhatikan hati-hati jangan sampai salah meletakkan kursnya ya. Jangan sampai salah memilih kurs ya.
Karena itu nanti akan mempengaruhi nanti perhitungan terkait equity adjustment. Ya. Untuk kas, kemudian piutang, inventory, dan peralatan, ya, rate yang kita gunakan kursnya adalah kurs Tanggal neraca. Kurs tanggal neraca, ya, current rate ya, yang 0,6. Oke. Kemudian COGS, beban depresiasi, operating pakai Rata-rata. kurs rata-rata, ya, 0,55. Dividen menggunakan kurs Dividen. Tanggal dividen. pembayaran atau pengumuman. Ya. Ya. Kebetulan di sini cuma satu ya, nah, kalau cuma satu pas nih, jadi kita gunakan kurs dividen yang ini ya, yang 0,54. Untuk akun debitnya ya. Kemudian akun kreditnya, akumulasi penyusutan, account payable ya, kemudian ada payable to Peter nih yang transaksi intercompany-nya ya, utang piutang antara induk dan anak nih. Ada payable to Peter ya. 3 akun ini akun neraca ya. Akun neraca yang pengalinya tadi menggunakan current rate atau kurs neraca. Ya. Tapi untuk yang akun neraca yang berupa capital stock dan return earning, pengalinya adalah kurs historical. Cost historis pada tanggal akuisisi ya. Jadi kurs pada tanggal 1 Januari ya, yang sebesar $0,5. Kemudian sales dan exchange gain ya, ini dua-duanya adalah komponen dari income statement, jadi pengalinya adalah kurs rata-rata. Nah, kita jumlahkan seluruhnya. Untuk total debit ini kita peroleh 13.755 US dollar, sedangkan total kreditnya ini 12.958.000 US dollar. Total debitnya lebih besar daripada total kredit, sehingga timbul equity adjustment ya. Equity adjustment-nya saldonya kredit, ya, selisihnya yaitu 797.000 US dollar. Nah, ini equity adjustment-nya. Sehingga nanti total total debit harus sama dengan total kreditnya ini ya, sebesar 13.755.000 US dollar. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi diminta membuat jurnal ya. Minta membuat jurnal yang pertama. Nah, ini jurnal yang pertama ya. Nah, terkait investasi ya, terkait investasi pada saat perolehan. Kita akan menjurnal investment in subsidiary pada cash senilai harga perolehannya yaitu 3.200.000 US dollar. Berikutnya ya, untuk mengakui ya, karena kita menggunakan ini, kita asumsinya menggunakan metode ekuitas ya. Kalau kalian menggunakan metode cost, silahkan di jurnal sendiri menggunakan metode cost ya. Di sini tidak ada perintah pakai ekuitas atau cost sih, tapi kita fokus di metode ekuitas. Ya. Untuk metode ekuitas berarti kita akan mencatatkan income from subsidiary ya. Sebesar berapa ya income from subsidiary-nya ini akan kita peroleh dari ya net income ya, net income-nya anak dikurangi amortisasi paten karena tadi pada saat akuisisi timbul paten ya. Kemudian kita kalikan dengan persentase kepemilikan 80%. Net income-nya kita hitung dari mana ya? Dari informasi di neraca saldo ya. Ada sales ya, kemudian ditambah dengan exchange gain, ini masuk ke other gain ya kalau di income statement ya. Kemudian dikurangi dengan COGS atau cost of sales, dikurangi dengan beban depresiasi, dikurangi dengan beban operasional. Ya, maka diperoleh net income-nya sebesar 1.397.000 US dollar. Ini net income-nya anak ya. Net income-nya anak. 1.397.000. Nah, net income-nya ini ya 1.397.000 kita kurangi dengan amortisasi paten. Nah, amortisasinya yang ini ya, yang sebesar 55.000. Ya. Jadi sekian nih 1.397.000 dikurangi 55.000 kita kalikan persentase kepemilikan 80%.
Maka ini akan kita peroleh ya sebesar 1.073.600 US dollar ya untuk income from subsidiary. Ini akan kita jurnal, debit investment in subsidiary, kreditnya income from subsidiary senilai 1.073.600 US dollar. Berikutnya ya, kita juga akan mencatat pengakuan dividen. Ya, tadi kan si anak mengumumkan dividen ya, membayarkan dividen senilai 270.000. Kepemilikan kita 80%. Ya, kalau kita menggunakan metode ekuitas, maka kita akan mencatat ya pengumuman dividennya si anak itu sebagai pengurang nilai investasi. Ya, kita akan mencatat penerimaan kas dari penerimaan dividen, kemudian kita mengkredit investment in subsidiary senilai ya dividen yang dibayarkan itu 270.000, kita kalikan persentase kepemilikan kita 80% ya. Jadi 80% kalikan nih 270.000. Nah, ini cash pada investment senilai 216.000. Kemudian yang keempat ya, kita akan menjurnal terkait timbulnya tadi ya equity adjustment ya. Terkait timbulnya equity adjustment ya. Tadi equity adjustment-nya berapa ini? 797.000 ya kan? Ya, 797.000. Kepemilikan kita ya, kepemilikan kita adalah 80% ya. Sehingga nanti akan kita jurnal ya, debitnya investment in subsidiary, kreditnya nih equity adjustment ya, masuknya sebagai OCI senilai 80% kalikan 797.000. Ini kita peroleh investment in subsidiary pada equity adjustment OCI 637.600 US dollar. Nah, ini ya jurnal terkait transaksi ini.